Di samping itu sering pula sulit untuk dibedakan apakah sesuatu di dalam rumusan merupakan unsur atau elemen, ataukah suatu dasar peniadaan pidana atau faith the excuse false. Member, contoh tentang izin yang dikeluarkan pemerintah apakah merupakan unsur ataukah faith the excuse. Pembedaan ini penting sekali dalam hal pembuatan surat dakwaan dan pembuktian. Jika ia merupakan unsur elemen, maka itu harus dibuktikan sesuai dengan ketentuan pembuktian. Juga penting untuk putusan hakim. Jika pelanggaran terhadap izin merupakan unsur, maka putusannya ialah bebas kalau ternyata dakwaan tidak dapat dibuktikan. Jika suatu izin merupakan dasar peniadaan pidana, maka putusannya ialah lepas dari segala tuntutan hukum. Jelaslah menurut Vos jika tertulis ini atau itu dilarang tanpa izin dan jika terjadi pelanggaran maka merupakan unsur. Sebaliknya suatu izin merupakan dasar peniadaan pidana jika kata-kata itu berbunyi peraturan tidak diterapkan jika diberikan izin, begitu pula pembuat tindak pidana jika ada izin. Apabila meragukan maka menurut Langemejan pelanggar terhadap izin dipandang sebagai suatu unsur atau elemen. Istilah yang dipakai oleh Vos ialah elemen atau unsur yang semestinya bestandel bagian inti. Contoh bagian di dalam rumusan delik yang termasuk bagian inti ialah pasal 551 KUHP yang berbunyi barang siapa tanpa hak berjalan atau berkendaraan di atas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memakainya diancam. Jelas kata-kata tanpa hak di sini merupakan bagian inti delik yang jika tidak dapat dibuktikan putusannya menjadi bebas. Begitu pula kalau ada kata-kata seperti pasal 5, 12 ayat 1 KUHP dengan kata-kata tanpa keharusan lainnya. Lain halnya jika dalam rumusan undang-undang dibuat suatu pengecualian yang tidak termasuk dalam bagian inti delik, tetapi termasuk dasar peniadaan pidana seperti pasal 310 ayat 3 KUHP. Perbedaan antara keduanya jelas terletak pada putusan hakim. Jika ada dasar peniadaan pidana maka putusannya ialah lepas dari segala tuntutan hukum. Sebaliknya, jika dakwaan tidak terbukti maka putusannya bebas. Kalau dasar peniadaan pidana menghilangkan melawan hukum maka disebut dasar pembenar. Kalau hanya menghilangkan pertanggungjawaban atau kesalahan disebut alasan pemaaf. Pertama, dilihat dari segi sumbernya, maka dasar peniadaan pidana dibagi atas dua kelompok, yaitu yang tercantum dalam undang-undang dan yang lain terdapat di luar undang-undang diperkenalkan oleh jurisprudensi dan doktrin. Yang tercantum di dalam undang-undang dapat dibagi lagi atas yang umum terdapat di dalam ketentuan umum buku 1 KUHP yang berlaku atas semua rumusan delik, yang khusus tercantum di dalam pasal tertentu yang berlaku untuk rumusan-rumusan delik itu saja. Rincian yang umum itu terdapat di dalam pasal 44 tidak dapat dipertanggungjawabkan, pasal 48 daya paksa, pasal 49 ayat 1 pembelaan terpaksa, pasal 49 ayat 2 pembelaan terpaksa yang melampaui batas, pasal 50 menjalankan peraturan yang sah, pasal 51 ayat 1 menjalankan perintah jabatan yang berwenang, pasal 51 ayat 2 menjalankan perintah jabatan yang tidak berwenang jika bawahan itu dengan itikat baik memandang atasan yang bersangkut sebagai berwenang. Yang khusus, yaitu yang tercantum di dalam pasal-pasal terkait seperti pasal 310 ayat 3 KUHP, pasal 166 untuk delik dalam pasal 164 dan 165, pasal 221 ayat 2. Hazewinkel Suringa menyebut pula adanya dasar peniadaan pidana yang murni. Ia memberi contoh pasal 163 ayat 2 KUHP. Pasal 163 ayat 2 ayat 1 menyatakan barang siapa dengan menggunakan salah satu sarana tersebut dalam pasal 55 kedua mencoba memancing orang lain supaya melakukan kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp4.500. Jika tidak mengakibatkan kejahatan atau percobaan kejahatan yang dipidana tetapi dengan ketentuan bahwa sekali-kali tidak dapat dijatuhkan pidana yang lebih berat daripada yang ditentukan terhadap percobaan kejahatan. Tidak dapat dijatuhkan pidana yang lebih berat dari yang ditentukan terhadap kejahatan itu sendiri. Sedangkan ayat 2-nya yang merupakan dasar peniadaan pidana yang murni berbunyi, aturan tersebut tidak berlaku jika tidak mengakibatkan kejahatan atau percobaan kejahatan yang dipidana itu disebabkan karena kehendaknya sendiri. Ia menyebut pula dasar peniadaan pidana yang murni yang tidak tertulis, yaitu putusan BRVC 24 Juni 1946 yang mengenai hal tidak dipidana didasarkan bukan pada daya paksa, tetapi pada keharusan menghindari berkelebihannya hukum pidana. Dasar peniadaan pidana di luar undang-undang juga dapat dibagi atas yang umum dan yang khusus. Yang umum misalnya tiada pidana tanpa kesalahan dan tidak melawan hukum secara material.
yang khusus mengenai kewenangan-kewenangan tertentu, misalnya pekerjaan dokter, olahraga seperti tinju dan lain-lain. Alasan peniadaan pidana di luar undang-undang atau yang tidak tertulis dapat dibagi pula atas yang merupakan dasar pembenar atau tidak ada melawan hukum, dan yang merupakan dasar pemaaf atau tidak ada kesalahan. Yang tersebut pertama merupakan segi luar dari pembuat atau faktor objektif, sedangkan yang tersebut kedua merupakan segi dari dalam dari pembuat atau